Lalu mengapa banyak kekisruhan dalam implementasi terkait dengan aturan masuk barang dari luar negeri? Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung bergabung dengan Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan. Mas Justinus, apa kabar? Kabar baik, Mas Iqbal. Semoga sehat juga. Sehat selalu, terima kasih Mas Justinus sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mas Yus, kami Terima kasih konfirmasi ya, sudah diundang. Ya, untuk keyboard braille SLB, Mas, ini apakah sudah clear kasusnya? ya, terima kasih Mas Iqbal, para pemirsa Metro TV untuk keyboard braille dari Korea untuk SLB Pembina. Kemarin sudah langsung diserahkan kepada kepala sekolah, disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI, Dirjen BC, dan dari perwakilan PJT DHL dalam hal ini. Jadi barang diterima dengan kondisi yang baik dan bisa segera dimanfaatkan oleh sekolah, Mas Iqbal. Oke, jadi ini sebenarnya karena merupakan barang hibah, jadi tidak terkena bea cukai begitu ya. Nah ini kan artinya ada masalah komunikasi di situ ya, Mas Justinus. Karena ini kalau kita lihat sudah dari tahun 2022. Nah, apa yang menyebabkan masalah miskomunikasi ini terjadi di lapangan, Mas, terkait dengan aturan ini? Baik, terima kasih ini kami diberi kesempatan untuk menjelaskan. Pertama, pemerintah tentu berkomitmen memberikan dukungan untuk aktivitas sosial, pendidikan, keagamaan, dan lain-lain. Maka diaturlah untuk aktivitas non-profit ini fasilitas termasuk hibah itu mendapatkan pembebasan pungutan dalam rangka impor. Pemerintah juga sudah mengatur melalui peraturan Menteri Keuangan bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembebasan yang biasanya memang diurus oleh calon penerima sebelum barang itu masuk ke Indonesia. Ini kan dalam rangka kemudahan. Jadi ketika barang masuk, sudah ada surat keterangan bebas, maka bisa langsung dikeluarkan. Jadi kemarin yang terjadi adalah miskomunikasi. Pertama, barang ini dikirim dari pihak Korea ke Indonesia sebagai barang kiriman biasa. Ketika barang kiriman biasa, kita lihat harganya, karena tidak ada keterangan apapun, maka dicek harganya, dan di atas 1.500 US dollar. Sesuai ketentuan, jika di atas 1.500 US dollar itu bukan barang kiriman biasa, tetapi mekanismenya harus melalui pemberitahuan impor barang khusus yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, dulu ini kan tujuannya SLB atau badan sekolah, maka harus diubah menjadi orang pribadi. Sampai di sini proses itu masih terjadi antara penerima dengan PJT. Jadi tidak melibatkan Ditjen Bea dan Cukai. Nah, ketika skema ini diusulkan, pihak sekolah mencoba mengurus kelengkapan dan komunikasi terakhir itu terjadi di Maret 2023. Barang sendiri tiba di Indonesia 18 Desember 2022, Mas Iqbal. Jadi setelah itu pihak sekolah merasa tidak bisa memenuhi persyaratan, lalu mandek begitu saja, tidak menyampaikan informasi ini ke PJT maupun ke kantor Bea dan Cukai. Sampai dengan kemarin ada heboh soal impor sepatu, lalu informasi ini muncul. Nah, ketika muncul, lalu saya langsung mengontak yang bersangkutan, Mas Rizal namanya. Saya minta kronologi karena kami tidak tahu persis. Langsung saya komunikasikan dengan Kepala Kantor BC Soekarno-Hatta. Setelah dilakukan pengecekan, kita melihat ada informasi terkait dengan hibah yang kami terima dari sekolah. Kami juga berkomunikasi dengan Pemprov DKI dan alhamdulillah sangat cepat, dalam waktu 2 hari sudah terbit rekomendasi dari Pemprov DKI. Segera kami terbitkan surat keterangan bebas dan esoknya bisa dirilis karena barang ini ada di PJT, tidak dikuasai oleh Bea dan Cukai. Maka kita koordinasikan dengan DHL dalam hal ini dan pihak sekolah sehingga kemarin bisa diserah terimakan dengan baik, Mas Digunakan ya. Iqbal. Jadi di situ ada miskomunikasi, Mas Yus. Nah, ini Bu Menteri sampai turun gunung ya, istilahnya sampai membuat klarifikasi konferensi pers. Bu Menteri menyebut ini hanya permasalahan dokumen, Mas Yus. Apakah memang selama ini informasi terkait dengan aturan dokumen ini sudah disosialisasikan dengan baik? Karena ternyata ada pihak-pihak yang belum mengetahui, bahkan kalau tadi dinyatakan bahwa pihak sekolah membiarkan saja meskipun ada permasalahan yang dihadapi sehingga barangnya tidak sampai begitu? Ya,
Secara umum kami melakukan sosialisasi dan sebenarnya penerimaan hibah ini sudah banyak sekali diadministrasikan oleh Bea dan Cukai dan difasilitasi pembebasan pungutannya. Tapi selama ini memang biasanya melalui lembaga-lembaga yang sudah kita kenal dan punya koordinator, dalam hal ini unit vertikal, misalnya kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Nah, ternyata kemarin kami juga baru tahu komunikasi ini dilakukan langsung antara pihak Korea dengan SLB, karena SLB ini menjadi percontohan penggunaan produk baru keyboard Braille tersebut. Setelah dianggap lulus uji, maka sekolah ini mendapat apresiasi dari pihak Korea berupa hibah 20 buah keyboard Braille. Nah, ini yang secara common sense pihak Korea langsung mengirimkan kepada penerima, yaitu SLB. Dan pihak SLB karena merasa ini hibah, lalu Oke. menganggap ini ya Kalau sudah selain kita kasus terima saja ketika sudah dikirimkan. selain Nah, kasus kemarin Braille nih, juga Mas ada Yus. informasi sebenarnya, Mas Iqbal, saya tambahkan sedikit. Waktu itu pihak PJ itu sudah membantu. Kalau skemanya melalui impor, bukan barang kiriman biasa, PJ itu sudah berkomunikasi dengan pihak Korea. Mereka pun sanggup membayarkan pungutan-pungutan yang ada dan barang itu agar bisa diterima oleh pihak sekolah. Tapi waktu itu sekali lagi memang ada miskomunikasi antara PJT dan sekolah sehingga kelengkapannya tidak dipenuhi di Maret Oke. 2023 tersebut. Mas Yus, selain ini kan ya, tentu Anda juga sudah mendapatkan banyak keluhan ya di media sosial terkait dengan hal ini. Kemarin ada yang membeli sepatu, kemudian bea cukainya mahal sekali. Ternyata kesalahan ada di pihak PJT yang salah input. Kemudian ini juga PJT ternyata ada miskomunikasi dengan pihak sekolah. Nah, artinya ini kan pihak PJT ini sangat penting perannya di sini. Apakah seberapa penting peran PJT ini dan apakah ada evaluasi terkait dengan PJT yang digunakan? Karena kalau kita lihat PJT yang digunakan ini sama dari kasus yang sepatu kemarin dengan kasus SLB ini, Mas Yus. Betul. PJT yang saat ini dipakai untuk pengiriman barang dalam 3G memang yang paling besar selain PJT-PJT lain. Kita juga masih menghadapi tantangan PJT yang skalanya masih lebih kecil terkait barang kiriman para pekerja migran. Ini juga butuh edukasi terus-menerus. Kami paham publik menimpakan kekesalan ke Bea dan Cukai karena tidak memahami. Kita juga tahu masyarakat kan masih cukup awam. Ini tantangan bagi kami untuk sosialisasi. Nah, untuk PJT, kemarin kami juga melakukan evaluasi bersama-sama. Pada akhirnya kita ingin melakukan standarisasi. Selain terus melakukan edukasi, dan ada semacam usulan terobosan, nanti di PJT mesti ada ahli-ahli kepabeanan yang bisa memastikan saringan informasi dan komunikasi lebih baik dengan pihak penerima barang maupun para pelaku ekspor impor, sehingga hal seperti ini bisa dihindarkan, diantisipasi, dan pada gilirannya memberi kemudahan kepada masyarakat ketika melakukan pengiriman maupun penerimaan barang, Iqbal. Oke, jadi ada evaluasi terhadap pihak PJT juga ya, karena ada satu yang ternyata yang selama ini istilahnya sudah menjadi langganan, terutama untuk pengiriman barang yang dalam jumlah besar. Mas Yus, jadi kemarin juga ada yang kasus terkait dengan barang-barang dari teman-teman pekerja migran, kemudian dengan kasus sepatu, kemudian ini SLB. Nah, apakah ada sinergi yang dijalin dengan Kementerian Perdagangan itu seperti apa, Kementerian Keuangan? Dan apakah nanti akan menghasilkan kebijakan baru atau perubahan di kebijakan atau bagaimana, Mas Yus? Baik, peraturan terakhir adalah Permendak 36 tahun 2023 yang sudah disepakati akan direvisi dengan merespon aspirasi masyarakat termasuk para pelaku usaha. Kita sepakat melakukan relaksasi untuk beberapa hal, beberapa barang, termasuk untuk PMI. Sebenarnya untuk PMI sudah diatur dengan cukup baik. Barang kiriman dari PMI itu sudah dikasih batasan yang tidak dikenai pungutan. Tetapi ada prasyarat PMI tersebut terdaftar dalam sistem di BP2MI dan di Kementerian Luar Negeri. Dalam prakteknya, masih sangat sedikit PMI yang mendaftarkan diri. Ini juga sama kejadiannya. Fasilitas mengatur pembebasan, tapi pengirim itu bukan PMI yang terdaftar dalam sistem. Menjadi lama karena kita harus memfasilitasi agar para PMI mendaftar terlebih dahulu. Nah, kemarin ada langkah terobosan
Bea Cukai dan BP2MI menjemput bola melalui para PJT, agen dan sebagainya untuk pendaftaran secara masif baik melalui Kemlu maupun BP2MI. Kami juga sosialisasi melalui kedutaan-kedutaan kita di seluruh dunia supaya informasi ini tersampaikan dengan baik. Dan harapan kami untuk pengaturan PMI bisa lebih mudah, meskipun kita juga harus maklum dan aware bahwa ada juga di lapangan yang memanfaatkan seolah-olah PMI atau barang-barang itu ikut diselundupkan menggunakan fasilitas yang ada, padahal itu barang berbahaya. Siapa Atau Mas Yus? temukan Memanfaatkan di di lapangan itu satu siapa Mas Yus? pelabuhan itu ada narkoba yang dimasukkan. Oke. Jadi ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu ya. Oke, terakhir Mas Yus, Anda kan aktif di media sosial. Kemudian Anda kemarin juga sempat mengeluarkan pernyataan bea cukai ini bukan keranjang sampah ya. Kalau mengutip kemarin MK juga mengutarakan masalah yang serupa karena semua masalah seolah-olah diberikan kepada bea cukai. Tapi di sisi lain netizen ini kan artinya care terhadap kepabeanan di Indonesia. Nah, apa saja yang sudah didapatkan dari keluhan-keluhan juga masukan yang didapatkan dari para netizen itu dan apakah ada follow up-nya dari masukan mereka? Baik, Mas Iqbal, setiap kejadian ada hikmah dan berkah juga ternyata. Kami sangat berterima kasih, para netizen sangat aktif memberikan masukan. Kami mencatat semuanya, ribuan masukan masuk, sudah kami klaster, kami petakan per tema, apakah terkait kebijakan, sistem, SOP, atau SDM. Nah, kemarin kami melakukan klasterisasi bertahap. Bagi masukan atau keluhan yang bisa direspon cepat, kami langsung connect ke lapangan agar bisa dibantu. Langkah-langkah terobosannya seperti apa. Nah, kemarin kami tiap hari melakukan rapat dengan pimpinan secara menyeluruh, lalu membuat rekomendasi-rekomendasi cepat. Kalau butuh aturan baru, kita siapkan aturannya. Kalau butuh perubahan, untuk lebih baik, kita lakukan perubahan. Jika butuh sistem, kita siapkan. Jika perlu ruang diskresi, kita lakukan backup agar di lapangan para petugas kita juga tidak merasa ada beban atau takut melakukan sesuatu karena tidak ada aturannya. Ini yang terus kita atur. Bu Menteri kemarin menyampaikan, selepas beliau dinas di luar negeri, akan segera rapim dan kita eksekusi secepat mungkin, quick win yang akan menjamin ini. Termasuk komunikasi dan kementerian teknis yang lain. Karena kita ini dititipi banyak aturan dari kementerian lain, termasuk koordinasi, maka perlu serempak ini diharmonisasikan dan disinergikan, Mas Iqbal. Baik, Mas Yustinus, semoga tidak ada yang viral-viral lagi ya, karena nanti tentunya evaluasi terus dilakukan, miskomunikasi juga semoga tidak ada lagi. Terima kasih Mas Yus sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih, terima kasih Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.